Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk pemaparan modul ajar saya. Di sini saya eh, mengajar di SD di fase B yaitu kelas 4. Untuk teori belajar yang saya ambil di sini ada dua. Yang pertama konstruktivisme yaitu di mana pendekatan ini membangun kemampuan siswa, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator. Dan yang kedua ini pendekatan behaviorisme, di mana perubahan tingkah laku. Kenapa saya mengambil dua hal tersebut? Karena di sini untuk materinya sendiri itu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, di mana untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan arti dari iman dan tentang sifat-sifatnya. Nah, untuk modul ajar di sini saya mengambil modul ajar yang berbasis problem based learning yaitu PBL, di mana guru menyajikan suatu masalah gitu. Nah, di sini untuk modul ajar sendiri salah satunya komponennya pasti ada informasi umum, di mana di situ diterapkan dari nama penyusun dan lain sebagainya, alokasi waktu. Dan di sini kita sudah IKM, walaupun baru tahun ini penerapan IKM di kelas 2 tahun ini. Kalau untuk kelas 4, di situ kita merujuk ke profil pelajar Pancasila orang Matalin ngalamin karena untuk PAI. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri di sini pastinya saya ada menerapkan pertanyaan pemantik, di mana untuk iman kepada Rasul ini saya kemarin untuk teaching memberikan penayangan gambar di mana anak-anak agar bisa berpikir. Di situ ada gambar Pinocchio yang mengarahkan ke aktivitas kehidupan sehari-hari. Terus di situ juga ada pemahaman bermakna di mana menunjukkan tentang keteladanan Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatona. Nah, untuk kegiatan intinya sendiri di situ seperti mungkin seperti teman-teman yang lain, guru mengabsen, terus ada refleksi, ada doa, murojaah, asmaul husna, terus untuk menimbulkan motivasi belajar di situ biasanya saya ex breaking dari tepuk. Di sekolah kami ada tepuk tersendiri, terus ada lagu-lagu tentang Islami, terusan baru kita nanti masuk di pembelajaran. Karena PBL, di sini saya membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, di situ saya menyajikan komik, Pak. Saya menyajikan komik. Saya membuat komik tentang percakapan antara Hani dan ada Aisyah. Di situ membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah dan selanjutnya seperti itu. Nah, jadi nanti anak-anak bikin kelompok, kami menyajikan komik, anak-anak berdiskusi dan presentasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk inovasinya di situ saya juga ada menampilkan video di mana anak-anak juga harus tahu tentang nama-nama nabi dan lain sebagainya. Di situ ada menyanyi, ada tepuknya juga, dan untuk asesmennya biasanya saya melakukan uh, walk wall, pakai walk wall seperti itu. Jadi anak-anak melihat dan nanti maju ke depan. Mungkin itu cukup, Pak. Baik, Ibu. Untuk balon katanya di komiknya berapa? Dua ya, dua balon ya, dua dua kata, dua balon kata atau berapa? Kalau untuk di Ya sudah Ibu buat untuk balon katanya. buatnya ya Pak. Kalau untuk di PBL ini karena memang fokusnya masih di pembelajaran tentang iman, jadi saya di situ cuman masih memberikan tentang iman kepada Rasul itu apa sih kayak gitu. Nah, tapi untuk pembelajaran berikutnya kan PJBL-nya itu sudah masuk di tentang sifat-sifat Rasul udah tertera Pak. Kalau untuk modul berikutnya, karena untuk pembelajaran ini tidak hanya satu kali pertemuan, kayak gitu. Ya, maksud saya di balon dialognya itu yang komik Ibu sajikan tadi itu, Heeh. eh
maksudnya langsung tertera di situ Oh, apa enggak, yang Pak. Jadi kayak ada percakapan biar anak-anak itu membaca dulu. Jadi nggak langsung inti. Jadi misalnya, Assalamualaikum Hani. Iya, kenapa? Saya agak bingung nih tentang masalah pembelajaran kemarin tentang ini. Apa iya ya? Nah, nanti temennya yang satunya menanggapi kayak gitu. Jadi ada percakapan antara dua orang seperti itu, Pak. oh jadi di komik itu isinya balon kata yang menjadi pengantar aja belum menjadi isi ya. Ada Pak, ada isinya juga. Jadi kita ada pengantarnya, ada prolognya. Nanti kita lama-lama menjelaskan tentang materi tersebut gitu. Contohnya juga seperti nanti ada sifat-sifat Rasul itu ada singkatannya staf, sidik, tablik, amanah, fatonah seperti itu. Jadi nanti ada kayak percakapan antara dua anak kayak gitu. Dan di situ saya sudah melampirkan di modulnya. Jadi gambarnya seperti apa itu ada percakapannya. Oke. Pernah nggak eh, Ibu Hanifah bahasanya Rasul itu semasa hidupnya tidak pernah berbohong gitu ya. Tapi dengan kecerdasan beliau yang mungkin orang awam itu bohong, ternyata Rasul bisa lolos dari jebakan untuk tidak berbohong gitu ya. Itu mungkin perlu disampaikan nanti ke anak-anak contoh-contoh ketika ya cerita-cerita yang mungkin sudah kita dengar bersama-sama gitu bagaimana Rasul menyelamatkan orang yang sedang dikejar-kejar oleh eh, orang lain yang hendak membunuh dan beliau ditanya apakah melihat orang yang tadi lewat sini gitu. Mungkin bahasanya dalam posisi apapun Rasul selalu tidak bohong, tapi dengan tidak bohongnya itu bukan artinya mencelakakan orang lain karena kecerdasan beliau tidak bohongnya itu menyelamatkan orang gitu. Itu mungkin nanti akan eh, memantik anak untuk berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, misalnya ketika Rasul sedang eh, di suatu tempat yang kemudian melintas dengan segera orang yang terburu-buru karena takut sedang dikejar gitu kan. Kemudian selang beberapa waktu lewat orang yang kedua yang mengejar membawa membawa alat senjata tajam gitu kan. Itu kisah itu mungkin perlu disampaikan ke anak-anak sehingga uh luar biasa ya Rasul dalam kondisi apapun tidak pernah bohong tapi eh, luar biasanya itu cerdasnya itu gitu loh untuk tidak bohong gitu ya. Jadi nanti itu sebagai eh, motivasi untuk anak-anak kita bahasanya bisa kok nggak bohong tapi juga menyelamatkan orang yang dalam kondisi membahayakan kalau kita mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Ya Gitu Pak, ya. nanti diperbanyak Tergambar ya. untuk ya Pak, diperbanyak untuk referensi bacaan tentang Rasul yang menjurus ke materi. Iya, dulu kami pernah dapat dari itu Bu Maisuri dari almarhum Pak Imanuddin. Bahasanya beliau dulu waktu di kampus nyampaikan hal itu gitu loh. Rasul tuh nggak pernah bohong. Mhm. Ketika Mhm. itu terjadi melangkah selangkah atau gimana gitu ya. Ibu udah paham ya. Jadi itu mungkin perlu disampaikan ke anak. Ya, Selanjutnya ya. untuk ini Bu, bagaimana Ibu ini luar biasa dari SDIT ya. Iya Pak. SDIT, bagaimana penggunaan media yang tadi itu yang karya sendiri, handmade tadi itu komik itu anak-anak sangat menanti kehadiran Ibu sebagai guru di kelasnya gitu loh. Karena ini langka nih anak guru yang biasanya kan dari internet segala macam gitu. Ibu eh, komik itu membuat sendiri atau pakai aplikasi? Kalau saya ATM sih Pak sebenarnya. Kita kan sekarang dipermudah dengan kayak aplikasi Canva dan sebagainya. Di situ tinggal ketik aja. Nah, di situ tinggal kita rubah gambarnya sama mungkin ya kita mengarang bebas sih Pak, tapi menjurus ke materi. Kayak gitu aja kalau saya sih Pak, ATM. Oh gitu. Oh siap Iya. siap. Oke, selamat Ibu.
Mudah-mudahan semakin menyenangkan belajarnya. Mungkin dari saya Amin, cukup, Pak. Ibu. Terima kasih. Oke. Ya, saya nyambung sedikit saja Bu Hanifah terkait ya banyak tadi ya media yang sudah Ibu gunakan kemudian dihubungkan dengan materi yang Ibu sampaikan ya. Bahkan tadi ada video animasi dan yang lain-lain ya gambar tadi ya Bu ya dimulai. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menyiapkan media-media atau uh, ya teknologi seperti ini? Tantangan Ibu apa? Tantangannya kadang kita di ini ya Bu, sarananya. Nah, sarannya kadang kita tidak mendukung kayak gitu. Jadi kadang kan kalau kita ya sebenarnya kita udah dipermudah oleh pemerintah ya, kita udah alhamdulillah untuk yang di SD ini kayak Canva kita udah gratis, tinggal tinggal kita mau apa enggaknya sih Bu. Itu sih tantangannya kadang nggak mau kayak gitu, nggak mau udahlah kayak gitu aja Bu. Intinya sebenarnya kalau kita mau ya pembelajaran itu akan menyenangkan. Cuman kadang kita itu untuk menumbuhkan mau nih untuk membuat hal-hal tersebut inovasi baru itu sih Bu tantangan yang paling berat maunya kayak gitu. Iya, baik. Jadi kalau sudah seperti ini tadi juga dikuatkan ya oleh Pak Untung, Ibu dinantikan oleh anak-anak kalau sudah seperti ini. Jadi sebisa mungkin ciptakan Ibu lah yang memulai, kemudian nanti bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain, gitu ya Bu ya. Silakan dilanjutkan hal-hal positif yang seperti ini. Oke, terima kasih Bu Hanifah. Kita